Scudetto semakin dekat, bek AC Milan minta timnya tetap membumi. AC Milan kembali meraih kemenangan krusial dalam pekan ke-36 Serie A 2021-22. Tambahan 3 poin yang maha penting bagi misi rossoneri meraih gelar Scudetto musim ini. Bertandang ke markas Hellas Verona, AC Milan menang meyakinkan 3-1 atas tuan rumah di Stadion Mercantino Bentegodi, Senin 9 Mei 2022, membuat pasukan Stefano Pioli kembali berada di urutan pertama klasemen. Rossoneri sempat tertinggal dengan gol dari David Baroni, tapi Milan tetap tenang dan bisa membalikkan keadaan melalui Bresandro Tonali dan Alessandro Florenzi. Dengan kemenangan ini, Milan kembali ke puncak klasemen Serie A dengan raihan 80 poin dari 36 laga. Mereka unggul 2 angka dari Inter Milan di posisi kedua. Serie A tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi. Milan selanjutnya akan menghadapi 2 laga tandang, yaitu Atalanta dan Sassuolo. Bek AC Milan Alessandro Florenzi meminta timnya untuk tidak berpikir soal memenangkan Scudetto dan fokus saja ke pertandingan sisa musim ini. Usai laga melawan Hellas Verona, Alessandro Florenzi senang dengan kemenangan yang diraih AC Milan. Namun dia meminta timnya untuk segera mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya. Kemenangan ini mengatakan banyak tentang skuad ini, tetapi tidak semuanya, karena pekerjaan masih belum selesai, kata Florenzi kepada DAZN. Kami harus menikmati hasil ini karena kami pantas mendapatkannya, tetapi mulai besok harus mempelajari Atalanta dengan cermat karena mereka adalah tim yang hebat dan memiliki musim yang kuat, imbunya. Kemenangan atas Hellas Verona membuat Milan semakin dekat dengan Scudetto. Namun Florenzi meminta timnya untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut untuk saat ini. Jangan berpikir terlalu jauh ke depan, mari kita pikirkan saat ini dan hanya itu, tambahnya. Kami harus fokus pada momen yang kami alami saat ini. Ini adalah momen untuk mendorong keras, bermain dengan intensitas, agresi, seperti yang kami lakukan malam ini. Tetap fokus pada target berikutnya, Atalanta. AC Milan terlibat dalam perburuan Christopher Nkunku. Musim 2021-22 merupakan salah satu musim terbaik bagi beberapa pemain. Salah satunya adalah gelandang RB Leipzig Christopher Nkunku. Pemain berusia 24 tahun menjadi target oleh banyak klub Eropa. Chelsea, MU, Barcelona, dan teranyar sebagaimana dikutip dari El Equipe adalah AC Milan yang juga terlibat dalam perburuan Nkunku. Bandrolnya kini tidak main-main, yakni mencapai 100 juta euro. Performanya mengundang decak kagum. Kendati berposisi sebagai gelandang, Nkunku menorehkan 34 gol dari 49 laga kompetitif untuk Leipzig dan memberikan 19 assist. Wajar jika ia ditaksir banyak klub. Leipzig merekrut Nkunku dari PSG pada 2019 sebesar 13 juta euro. Selain berposisi sebagai gelandang, Nkunku juga pemain versatil atau serba bisa yang dapat diperankan sebagai penyerang sayap atau false nine. Milan sedianya sering kalah saing dari klub-klub Eropa lain dalam berburu pemain yang dibanderol mahal. Tapi apabila mereka benar diakuisisi oleh Investcorp atau Redbird, maka klub punya dana belanja besar pada musim panas 2022. Baresi beberkan perbedaan Tonali dengan gelandang legendaris Italia lain. Legenda AC Milan Franco Baresi membahas mengenai perbedaan antara Sandro Tonali dengan gelandang-gelandang legendaris Italia yang lainnya. Setelah kemenangan besar di kandang Hellas Verona akhir pekan kemarin, Rossoneri hanya tinggal mengumpulkan 4 poin lagi untuk memenangkan Scudetto musim ini. Dan rasa-rasanya mereka bakal benar-benar mampu melakukan hal yang tak seorang pun yakin bisa terjadi 2 tahun lalu. Gelandang muda Italia merupakan pahlawan dalam laga tersebut dengan membukukan brace pada hari ulang tahunnya untuk membalikan kedudukan, dan Rafael Leao memberikan bantuan besar pada masing-masing gol dengan laju elektrik dan umpan golnya.
Dengan meraih kemenangan dan hasil imbang saat menghadapi Atalanta dan Sassuolo pada 2 giornata terakhir Serie A, bakal cukup bagi Il Diavolo untuk merengkuh Scudetto ke-19 mereka. Baresi sempat berbicara kepada La Repubblica mengenai mantan bintang Brescia tersebut. Ia memang kerap dibandingkan dengan sejumlah gelandang hebat seperti Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, dan Daniele De Rossi. Namun ex-kapten Rossoneri tampaknya memiliki pandangan berbeda. Bagi saya, Tonali adalah Tonali, seorang pemain sepak bola modern. Mezzala memiliki bakat untuk berlari menuju area penalti dan belajar bermain di sejumlah posisi di lini tengah. Sulit untuk membandingkannya dengan yang lalu, ujar Baresi. Hal yang penting adalah bahwa ia tetap rendah hati dan seimbang. Dia harus memikirkan dirinya sendiri dan kualitasnya. Dia tahu dia masih muda dan bisa berkembang jauh. Dia harus tenang dan bahagia dengan dirinya sendiri dan tahu bahwa ia bisa berkembang dengan Milan dan untuk Milan. Bagaimanapun, dia selalu menunjukkan betapa besar ia peduli bermain dengan seragam ini sejak ia masih kecil. Investcorp dan Redbird bersaing sengit akuisisi Milan. Investcorp dan Redbird dikabarkan tengah bersaing sengit dalam upaya mereka untuk mengambil alih kepemilikan AC Milan dari Elliott Management. Proses akuisisi Rossoneri oleh Investcorp tampaknya hampir sepenuhnya rampung. Namun kini situasi justru menjadi semakin rumit lantaran munculnya Redbird sebagai kompetitor. Jurnalis Milan News Antonio Vitiello memberikan konfirmasi dalam kolomnya bahwa perusahaan asal Amerika Serikat tersebut berupaya membajak langkah Al-Ardi dan kawan-kawan. Terlebih sang peminat baru, tampaknya lebih diminati Elliott selaku pemilik klub saat ini, lantaran mereka sudah berinvestasi di Liverpool, Toulouse, NBA, NHL, dan MLB. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah pemain serius di dunia olahraga. Meskipun tawaran mereka sedikit lebih rendah daripada perusahaan asal Bahrain, mereka memiliki peluang untuk memenangkan perburuan. Perusahaan Timur Tengah kini telah melewati masa 1 bulan yang secara eksklusif diberikan Elliott, dan mereka telah mengajukan struktur pembiayaan untuk membeli Il Diavolo yang tidak sepenuhnya meyakinkan keluarga Singer lantaran akan ada semacam skema hutang yang dilibatkan. Baik Investcorp dan Redbird saat ini masih dalam proses untuk berupaya membeli Milan dan pada penghujung musim nanti, kemungkinan akan ada gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan tersebut. Saat ini, fokus tampaknya lebih tertuju pada perjuangan klub meraih Scudetto, mengingat pasukan Stefano Pioli hanya memerlukan 4 poin lagi dari 2 laga pertandingan tersisa untuk memenangkan Serie A musim ini. Pazzini, Stefano Pioli sudah menciptakan tim kuat dengan gaya bermain yang tepat. Mantan penyerang Rossoneri Gianpaolo Pazzini menilai bahwa Stefano Pioli sudah menciptakan tim kuat dengan gaya bermain yang tepat. Selain itu, ia juga merasa Milan sudah memiliki harmoni di antara pemain, pelatih hingga ke penggemar. Stefano Pioli sudah melakukan pekerjaan luar biasa bersama Milan, khususnya musim ini. Sebab pelatih berumur 56 tahun itu bisa mengembalikan Rossoneri untuk menjadikan tim kuat dan bersaing dalam perburuan gelar Scudetto. Gianpaolo Pazzini yang pernah berseragam Rossoneri pada periode 2012 hingga 2015 pun memberikan apresiasi kepada Stefano Pioli. Ia mengatakan bahwa Stefano Pioli sudah berhasil menciptakan tim kuat yang memainkan gaya bermain tepat untuk bersaing di papan atas Serie A sejauh ini. Pioli sudah memberikan kebaikan tak terhingga kepada Milan. Menurut saya, ia sudah menciptakan tim kuat dengan gaya bermain yang tepat, ucap Gianpaolo Pazzini kepada Corriere dello Sport. Milan yang sekarang memiliki lebih banyak antusiasme dibandingkan sebelumnya. Mereka sejauh ini telah memainkan sepak bola yang indah. Saya melihat ada harmoni yang terbentuk di antara pemain, pelatih, sampai ke para penggemar. Stefano Pioli hanya perlu memenangkan 2 pertandingan lagi bersama Rossoneri untuk memastikan gelar Scudetto, karena mereka memiliki jarak 2 poin dengan Inter. Juara Serie A 2021-22 sudah dipastikan bakal milik AC Milan seandainya mereka menang melawan Atalanta dan Sassuolo.
atau jika Inter kembali kehilangan 3 poin di sisa pertandingan di musim ini.